ini terjadi, ini nggak banyak orang yang sadar. Sebenarnya ya bodohnya si Rosma kalau menurut saya ya di sini adalah kenapa dia tetap menikahi pria ini tadi. Kalau saya sih udah goodbye aja, tapi ya saya bukan seorang wanita. Dan Death ini menunjukkan bahwa kalian ini harus benar-benar tidak terpengaruh oleh perasaan kalian saat melakukan ini. Kalian harus menginvestigasi, mencari tahu dengan sangat-sangat teliti. Dan kalian harus mendapatkan bukti. Tapi kalian berusaha agar kalian bisa mencintai pasangan kalian dengan sempurna, maka kalian harus dalam kondisi juga tercintai dan kalian pun harus dalam kondisi yang sempurna. Tidak akan ada sebuah cinta, tidak akan mungkin ada sebuah keluarga yang akan lahir dalam sebuah Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Norma Rismala setelah adanya mahar berupa sertifikat rumah, kemudian terbitlah seorang wanita yang mengaku bahwa suaminya ini ternyata memiliki hubungan, bahkan tidak hanya itu saja, tapi memiliki hubungan yang sudah sampai ke hubungan badan bersama dengan ibunya. Ini menggemparkan dan bahkan Norma Rismala ini tadi yang mengaku seperti itu, ini sudah diundang ke podcastnya Denny Sumargo. Kalau didengarkan hidupnya kayak kita nonton telenovela, sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang drama, tapi terjadi di dunia nyata. Langsung para netizen ini banyak yang mengutuk, baik si suaminya maupun si ibunya Norma ini tadi. Tapi nggak juga sedikit yang gregetan sama Norma, yang bucin, karena kejadiannya ternyata ini diduga sudah terjadi sebelum pernikahan, tapi dia tetap nikah. Dan setelah terjadi pun, ya dia tetap masih mempertahankan dan sayang. Ada apa sih dengan kalian semua para wanita yang kebucinan terhadap pria yang kalian cintai? Apakah terus kemudian logika kalian ini jadi lenyap? Apakah apapun yang mereka lakukan terus kemudian kalian akan tolerir? Maka yuk, untuk kalian semua yang takut, jangan-jangan calon suami kalian, pacar yang sudah kalian lama kalian pacari ternyata memiliki hal-hal yang dia sembunyikan, atau jangan-jangan ternyata sudah kadung merencanakan pernikahan tapi takut nanti malah diselingkuhi baik sebelum maupun setelahnya. Yuk kita akan coba bahas dan siapa tahu kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari kartu-kartu saya yang akan melihat Norma Rismala ini sesungguhnya. Yang harus kita lihat ini sebenarnya sama seperti kasus-kasus penipuan dan hal-hal yang lain yang akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, pertentangan maupun ya kita bilang itu dua hal yang akhirnya berlawanan, yaitu cross check apa yang ada atau background dari orang ini tadi. Sama seperti kalau orang tertipu di Instagram atau sosial media, maka pastikan akunnya ini verified. Artinya ada hal yang lain yang menjamin agar orang ini tidak melakukan sesuatu yang ditakutkan. Sama seperti saat seseorang pergi meminjam uang di bank, maka jaminan orang ini adalah bankability-nya itu tadi. Maka untuk kalian semua yang berencana untuk serius dengan seorang pria, pastikan kalian mengetahui seutuhnya latar belakang pria ini tadi. Dari mana? Teman-teman mereka yang mengaku teman, keluarga mereka yang mengaku keluarga. Saat kuliahnya di mana, kerja di mana. Jangan kalian berpikir bahwa jika kalian mencari tahu itu, ini melukai hati pasangan dan terus kemudian kalian tidak melakukannya. Kalian selamatkan diri kalian sendiri, karena jika ini terjadi, ini nggak banyak orang yang sadar. Sebenarnya ya bodohnya si Rosma kalau menurut saya ya di sini adalah kenapa dia tetap menikahi pria ini tadi. Kalau saya sih udah goodbye aja, tapi ya saya bukan seorang wanita. Yang kedua adalah bucin, pengen mempertahankan apapun yang mereka ini miliki. Seperti kebanyakan wanita, saat mereka ini sudah jatuh cinta, mereka ini menunjukkan semuanya, membongkar semuanya, menceritakan masa lalu, menunjukkan hal-hal yang mungkin aib-aib mereka, atau sesederhana menunjukkan titik poin lemah mereka ini tadi. Karena ini kayak satu paket dengan ngasih tahu apa yang disuka, otomatis kan ngasih tahu juga apa yang nggak disuka dan membuat mereka ini tadi jadi ilfil dan sebagainya. Akhirnya kalau ini dilakukan tanpa terkontrol, ini akan bisa dipergunakan sebagai senjata jika ternyata pasangan atau calon pasangan kalian ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka ini bisa tahu dan ngambil sepenuhnya kontrol terhadap diri kalian. Dan akhirnya apapun yang terjadi ini membuat kalian ya sudah terlambat semuanya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kamu benar-benar jatuh dan terlena, bucin, tapi tetap kalian harus tahu untuk tidak memberikan semuanya di depan dan kalian pastikan kalian memiliki
banyak hal yang kalian ketahui tentang pasangan kalian ini. Kita tahu bahwa saling percaya adalah kunci dari semua hubungan, tetapi hubungan akan menjadi sebuah petaka dan kalian akan terkurung dalam sebuah kondisi yang kalian tidak akan lepas jika kalian tidak memiliki logika atau pemikiran yang waras tentang hubungan kalian ini. Kita tahu bahwa hubungan tentang rasa, tetapi logika, angka itu menyertai kita. Jangan cuma memakai hati kalian, tetapi gunakan juga logika. Misalkan kalian memacari seseorang yang berbeda agama, kalian hanya akan tahu bahwa permasalahan ini akan muncul. Kalian menikahi atau memiliki hubungan dengan seorang wanita yang tempat tinggalnya jauh. Ya artinya kalian harus siap dengan LDR yang akan terjadi di antara kalian. Maka jangan berharap sebuah hubungan ini akan terus kemudian ikut membaik karena cinta. Karena pada kenyataannya sebelum cinta itu ada, banyak hal-hal dan fakta yang memang sudah ada dan tidak berubah. Hingga mungkin saat kapanpun itu juga tidak akan berubah. Yang berikutnya adalah value atau hargai diri kalian sendiri. Kalian ini terkadang berpikir kalau ternyata nanti putus dengan pria ini, saya nggak akan punya pasangan lagi. Itu sesuatu yang salah. Ketakutan bahwa apapun yang akan terjadi ini akan harus diperbaiki, kalau nanti putus nggak akan dapat gantinya. Ini false belief yang kalau menurut saya hanya akan muncul terhadap orang yang memiliki ketidakpercayaan diri, sehingga mereka tidak memvalue dirinya dengan tepat, sehingga mereka menomorsatukan pasangannya dan dia ini ditaruh ke nomor seberapa. Tetap hargai diri kalian, karena apapun juga kalian itu sudah ada sebelum pasangan kalian. Maka cara satu-satunya agar pasangan kalian menghargai kalian adalah dengan kalian menghargai diri kalian sendiri. Yang kelima, jangan takut untuk menyuarakan perasaanmu, jangan takut dijudge, jangan takut nanti dikatain. Omongin aja, tunjukin semuanya. Tidak jadi masalah. Jangan menunjukkan hanya sisi baiknya. Oke, kamu memake up dirimu, tetapi dia juga harus dikasih tahu sesuatu yang tidak sempurna tentang dirimu. Termasuk jika ternyata itu berkaitan dengan perasaan dan juga mentalmu. Tunjukkan semuanya. Kalau memang dia ini cinta dan sanggup untuk menghandle itu semua, maka hubungan ini akan terus berlanjut lama daripada disembunyikan, nanti terbongkar, dan semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Buang waktu, buang tenaga, dan buang biaya. Dan biasanya kalaupun orang berpura-pura, misalkan seseorang yang terus kemudian berpura-pura baik atau memiliki tertentu atau dia berselingkuh, endingnya ini pasti akan ketahuan. Karena sepandai-pandai topi meloncat pasti akan jatuh juga. Maka pelajari patternnya. Pasti akan keluar satu hal yang membuat dia ini ketahuan. Dan death ini menunjukkan bahwa kalian ini harus benar-benar tidak terpengaruh oleh perasaan kalian saat melakukan ini. Kalian harus menginvestigasi, mencari tahu dengan sangat-sangat teliti. Dan kalian harus mendapatkan bukti. Tapi jika ternyata beberapa kali kejadian seperti Nurma ini kan mendapatkan kejadian walaupun tidak dapat bukti tapi berulang kali, ya udah tinggalin aja, pergi. Buat apa lagi? Dan ingat, saat seseorang itu jatuh cinta, maka biasanya mereka akan berpikir bahwa dunia ini milik berdua, yang lainnya ngontrak. Nah, hati-hati terhadap false belief seperti itu. Kalian tetap harus pasang telinga, mendengarkan jika orang tua, teman, orang-orang yang tidak memiliki rasa ini mencoba untuk mengingatkan kalian. Kalau satu dua mungkin kalian bisa bilang mereka memiliki niat tertentu. Tetapi kalau ternyata ini datang dari banyak arah, kalian harus memiliki sebuah, kalau kita bilang gut feeling, satu firasat, satu hal yang terus kemudian membuat kalian ini harus berhitung, menginvestigasi dan membuktikan, karena tidak mungkin sesuatu itu muncul tanpa sebuah tindakan. Tidak ada mungkin ada asap jika tidak ada api. Yang berikutnya adalah memiliki seseorang yang bisa kalian curhatin, yang kalian sampaikan semuanya, benar-benar bisa kalian tumpahkan tanpa ada ketakutan. Seseorang yang kalian percaya, seseorang yang mungkin tidak akan menghakimi kalian, bahkan di saat yang paling gelap dalam hidup kalian. Orang yang bisa meluruskan pikiranmu dan memberikan saran tentang apapun. Dan kalaupun tidak, biarkan orang ini mendengarkan saja. Kalaupun kalian tidak percaya, tidak ada masalah, kalian bisa telepon di nomor ini dan biarkan saya yang mendengarkan cerita kalian dan mencarikan jalan keluar yang terbaik. Syukur-syukur nanti bisa ketemu dengan jodoh yang saya akan tunjukkan ciri-cirinya. Dan terkadang saya tuh suka kaget terhadap orang-orang yang ini seorang wanita yang cantik. Dia memiliki pekerjaan, tetapi hidupnya itu selalu menderita. Selalu pertanyaannya adalah, kenapa Mas Darko hidup saya dan percintaan saya selalu gagal? Itu adalah karena, ini saya kasih ramalan gratis untuk kalian. Kalian semua itu tidak mencintai diri kalian. Loh, saya bangga kok, saya berdandan, saya cantik, saya tahu saya ini menarik. Bukan itu. Mencintai di sini artinya kalian memikirkan jangka panjang, jarak jauh hidup kalian dari awal hingga
Mungkin kalian nanti pengen hidup sampai umur berapa. Dan kalian memvalue bahwa itu semua ada harganya. Itu artinya apa? Saat kalian lupa mencintai diri kalian sendiri, maka kalian mungkin tidak akan sadar bahwa kalian menyakiti diri kalian sendiri. Terutama jika kalian mengizinkan seseorang melakukan satu hal yang berulang-ulang. Atas nama cinta, kalian mencintai orang itu. Atas nama cinta, kalian bertahan dan merasakan sakitnya. Atas nama cinta, kalian menginginkan perubahan yang kalian bisa lakukan atau kalian rasa bisa lakukan. Tapi kalian lupa dalam perjalanannya ini semua akan menyakiti hati dan diri kalian. Maka value diri kalian, nilai diri kalian, cintai diri kalian, tempatkan diri kalian di nomor 1. Bahkan dalam setelah kondisi pernikahan sekalipun, tempatkan itu. Maka dengan ini kalian akan bisa menyayangi anak kalian, suami kalian, keluarga kalian dengan lebih baik lagi di kedepannya nanti. Dan yang terakhir di sini, untuk kalian semua yang mungkin akan menikah, ada baiknya kalian tahu bahwa ini semua memang tentang rasa, tetapi tetap keamanan diperlukan. Maka tidak ada salahnya jika kalian melakukan perjanjian pranikah. Seandainya terjadi XXX, maka yang akan terjadi adalah YYY. Dan ini bukan artinya kalian tidak mencintai, tapi kalian berusaha agar kalian bisa mencintai pasangan kalian dengan sempurna. Maka kalian harus dalam kondisi juga tercintai, dan kalian pun harus dalam kondisi yang sempurna. Tidak akan ada sebuah cinta, tidak akan mungkin ada sebuah keluarga yang akan lahir dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan yang mungkin akan terjadi di antara mereka, atau hal-hal yang mungkin akan disembunyikan dan membuat hubungan ini akan jadi berantakan dan terus kemudian rusak karena kepercayaan yang dilanggar dari keduanya ini tadi. Maka kembali lagi, ini adalah sebuah contoh. Dan kita diharapkan tidak memaki-maki, tetapi kita lihat. Karena saya yakin ada jiwa-jiwa Rosma Nirmala di setiap jiwa wanita seperti kalian ini tadi. Jiwa-jiwa yang bucin, jiwa-jiwa yang tidak memvalue diri kalian sendiri. Dan jiwa-jiwa yang masih berharap bahwa pasangan kalian ini akan berubah suatu hari nanti. Tapi kembali lagi di sini, percayalah bahwa cinta yang sejati itu akan muncul setelah kalian mencintai diri kalian sendiri. Terima kasih selalu menyaksikan ramalan saya, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mencet tombol subscribe. Pastikan di tahun 2023 nanti semuanya akan menjadi lebih baik dari tahun ini, dan buatlah resolusi terbaik untuk kalian dan orang-orang yang kalian cintai. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.